Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi ya ayyuhallah. Assalamualaikum ya imam. Assalamualaikum ya khalifah imam. Assalamualaikum ya nabi wa khidras. Assalamualaikum ya bapak rahmah. Assalamualaikum ya manifah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairan Rabbun karim anta dzul ali wasfa'lana idzalna ya ayyuhal khalqu salam alaika rabbini wandur ya sayyidi binadruh musilatul hadrat amabah Yuan sahu dumateng panjenengan Syekhul Nawawi Mbah Rom Yai Haji Abdul Majid Makhluk Qadas Sallallahu Alaihi Mu'alif Sawahid ingkang tansah kita ada bersama doa tunya bimbingan rohnya wal makaromah Mbak Ibu Nyai Haji Sofia Majid Umul Wahid ugi ingkang kita ada bersama Nyun Sewu yang mulia Mbah Kiai Haji Muhammad pendiri Pondok Pesantren wal makaromah Mbahnya Hasanah Makrum yang kita hormati, kita muliakan sebagai cikal bakal mu'alif salafiyah. Hadirin yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, panitia mujadah kubro yang kula hormati, semua pengurus PSB pusat sampai daerah yang kula hormati, terus ibu-ibu yang malam hari ini acara gelombang kedua yang dipimpin ibu-ibu dan sekalian ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah saya Al-Fakir yang hina kejam dan penuh kebodohan ini, izinkanlah derek-derek dalam perjalanan dalam rangka mengucapkan salam kepada Allah SWT bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan selama ini, terkhusus kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu acara Mujadah Kubro peringatan lahir Sawahidiyah yang ke-62 sekaligus penghormatan kepadanya Mbah Yai Muhammad Ma'ruf sebagai pendiri Pondok Pesantren. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan kita, penyelamat kita, suatu syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sallam wa malaikatin qurbi alaihi wasallam. Salam ikroman wa mahabbatan dengan penuh takdim di hati. Marilah kita haturkan
kepangkuan para ahli Allah, para kasih Allah, min amalihi ila akhirih, wabil husbila hosyah dan zaman, satu zaman, Mbah Rom, ya Haji Abdul Majid Ma'ruf Qaddas Rasulullah, yang selalu kita dambani. Mudah-mudahan semua yang kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah SAW, Wahadu Zaman, Mbah Abdul Majid Ma'ruf Qaddas berkenan memberikan jampungan syafaat naturah barakah karmah kepada kita semua, sehingga membuahkan manfaat masyarakat ini wa dunya wal akhirah. Masyarakat cepat-cepat kembali kepada Allah. Fafiru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hormati, malam hari ini mulai matahari terbenam, gelap mulai menggerayangi bumi. Gelombang kedua yang dipenuhi kaum ibu mulai bergerak. Kami sangat mengharapkan untuk menggunakan sebaik-baiknya undangan atau kesempatan yang diberikan untuk kaum ibu. Wahai ibu-ibu, ingatlah bahwa panjenengan sangat menentukan untuk menciptakan keindahan-keindahan, sangat menentukan untuk menciptakan jiwa-jiwa indah di dalam proses perjuangan ini, sekaligus membentuk jiwa-jiwa yang indah untuk dipersembahkan kepada generasi-generasi muda, yang mana generasi muda ini faktor utamanya mulai tunas, mulai habis lahir, itu pembentuk utama adalah sang ibu. Alhamdulillah, malam hari ini panjenengan sekalian diberi kesempatan oleh Mbah Romi sebagai sponsor sekaligus sebagai peserta yang merangka peringatan lahir Rasulullah yang ke-60, sekaligus penghormatan hal daripada beliau yang mulia Mbah Ki Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu anhu sebagai pendiri Pondok Gede. Hadirin yang hormati, Nusawu Bapak-bapak, mari kita dengarkan, mari kita konsen kepada acara-acara oleh ibu dan yang disponsor oleh ibu. Kami sangat mengharapkan bagi panjenengan sekalian untuk mengikuti acara ini walaupun untuk ibu-ibu. Jangan sampai satu saja duri masuk ke dalam daging, lama-kelamaan masuk ke dalam hati, mengubah semua perilaku kita semua. Yusau ibu-ibu, panjenengan cikal bakal daripada generasi-generasi mendatang, panjenengan cikal bakal daripada tunas-tunas bangsa. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar mengikuti petunjuk Mbah Romo, supaya tunas-tunas perjuangan di masa mendatang bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam menunjukkan kebenaran. Sekaligus panjenengan sekalian adalah pembentukan jiwa-jiwa daripada perjuangan di masa mendatang. Para punika monggo kita interpretasi diri. Saingat sadar sumpah seorang pernah diajak Allah mengelilingi neraka. Beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, di neraka sebagian besar
pengguna adalah kaum ibu-ibu. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa di neraka sebagian besar penghuninya kaum ibu ini? Jawab Rasulullah, karena para ibu-ibu menzolimi, banyak yang zolim. Kemudian sang sahabat bertanya, ya Rasulullah, zolim pada Allah atau zolim pada siapa? Jawab Rasulullah, para ibu-ibu sebagai istri banyak yang menzolimi suami-suaminya, sehingga mereka dilarang Allah banyak menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, monggo para ibu-ibu kita buka diri, kita telanjangi diri kita bersihkan noda-noda hitam dalam diri kita, khususnya noda-noda yang melekat dalam hati kita. Setiap noda, maka kebaikan akan mengalami kesulitan masuk ke dalam hati. Di sini Mbah Romo Yai membersihkan semuanya, hati-hati baik itu kaum hawa maupun kaum adam. Kebetulan di malam hari ini gelombang kedua yang diperuntukkan oleh ibu-ibu dan untuk ibu-ibu. Perkenankan saya mengupas tentang ibu-ibu karena ini untuk ibu-ibu. Yuselubu panjenengan mensalah arti. Kata yang mengartikan surga di telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu. Kalau si anak tak mengikuti perintah ibu akan masuk neraka. Maaf, tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya surga di telapak kaki ibu. Sebenarnya mau dibawa kemanakah anak ini oleh ibu dengan didikan ibunya? Akankah anak-anaknya akan dibawa ke surga atau ke neraka, tergantung pola cara didik ibu-ibu terhadap anak-anaknya. Karena dalam kejiwaan 80% yang mempengaruhi pola pikir anak dari ibu, mulai di dalam perut itu sudah terpengaruh pola pikir ibu, kemudian dikeluarkan 9 bulan yang didengar pertama kali ibu, semuanya ibu. Kemudian setelah anak mulai umur 7 tahun mulai mengenal lingkungan baru berperan. Kemudian teman-teman guru-guru baru berperan. Intinya di sini, ibu itu sangat penting sekali dalam perkembangan jiwa anak. Sangat penting sekali dalam perkembangan keimanan anak. Sangat penting sekali perkembangan pola pikir anak. Para wanita, kula suwun panjenengan menawi didik putra-putra panjenengan, berpatokanlah, berpedomanlah kepada apa-apa yang telah dikehendaki Mbah Romonya. Insya Allah kita akan mengalami kesempurnaan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena Bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya akhir lebih baik daripada awal. Jika Anda masuk dunia hanya menjadi persinggahan roh, yang adanya kembali ke alam yang akhir. Maka dari itu, di dalam dunia yang awal ini, kalau bisa kita cari kesempatan yang sebaik-baiknya, cari modal yang sebaik-baiknya untuk bekal kehidupan yang akhir yang tidak ada habisnya. Dan di sini Allah SWT memberikan kesempatan di dalam dunia yang menjadi persinggahan roh untuk bantu mencapai jalan mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, dalam menyempurnakan, menambah keindahan interaksi pada Allah, mencari doa, malah kita berpedoman dan berpedoman apa-apa yang telah diajarkan kepada Mbah Romo. Saya yakin apa-apa yang diajarkan Mbah Romo ya, insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang mutakhir, menjadi orang yang
selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita setiap saat melakukan apa-apa yang telah dikehendaki beliau, insya Allah kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Oleh karena janganlah lupa, wahai ibu, mendidik anak yang baik. Jangan sampai mendidik anak kita, jangan sampai kita menyalah-artikan daripada surga di telapak kaki. Karena kalau kita lihat akhir lebih baik daripada awal. Sekarang kita di dalam kehidupan awal. Di dalam kehidupan awal itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menghadapi hidup yang akhir. Sampun subuh bahwa sak mantune urip ing donya niku wonten urip ing langkung kekal. Urip kang langkung sae. Alangkah ruginya kita kalau di dalam hidup yang lebih baik, lebih kekal kita tidak mendapat apa, justru kita kehilangan hidup yang akhir di dalam kebahagiaan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, panjenengan ibu-ibu sebagai cikal bakal dari generasi-generasi muda, cikal bakal dari tunas-tunas perjuangan, didiklah anak-anak panjenengan kanthi patokan ajaran Wahidiyah. Kenalkan mereka dengan sholat Wahidiyah. Kenalkan mereka dengan filah Rasulullah. Kenalkan mereka dengan pengeterapan Rasulullah. Kenalkan mereka bahwa semua yang terjadi di muka bumi tidak ada tanpa campur tangan Allah itu billah. Mugi-mugi mohon sudah tersakit menggunakan kesempatan yang dalam berlipat sehingga Mbah Yai, Mbah Romo Yai sakit bersama kita berkenan pada kita sehingga nanti beliau menghantar kita dengan musilatul hadirat sampai ke akhirat kanthi selamat. Namun sebaliknya, apabila kita mendidik anak sebagai cikal bakal perjuangan Wahidiyah ini tidak berpedoman pada Mbah Romo akan mengalami kehilangan dunia yang ada tadi. Mumpung masih ada kesempatan, kita masih di dalam kehidupan yang awal, monggo kita introduksi diri. Yang selama ini egonya besar, menyuruh anak saat menyuruh anak ini, membiarkan anak saat karepe dewi dimanja, nyuruh semua ini, didiklah anak-anak berpatokan Mbah Romo sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang mampu menjadi penerus perjuangan di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mati hidupnya perjuangan di masa mendatang terletak di telapak kaki remaja saat inilah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus mendidik, mengarahkan anak-anak kita yang sekarang menginjak remaja, jangan sampai mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Karena remaja sebagai masa-masa yang paling indah, remaja ketidakseimbangan berlaku dalam diri mereka. Oleh karena itu, wahai ibu-ibu, awasilah anak-anak kita yang mulai remaja, awasilah anak-anak kita yang mulai badai. Walaupun semuanya Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Walaupun ke Allah itu tergantung pada diri kita semua, ibu-ibu. Oleh karena itu, kesempatan ini marilah kita mohon ampun pada Mbah Romo supaya Mbah Romo berkenan mendidik kita sebagai ibu yang soleh, ibu yang soleha, ibu yang baik, ibu yang bisa menjadikan anak-anak kita soleh-soleha. Kesempatan hari ini kita ada kesempatan yang terakhir. Kenapa demikian? Karena malaikat Israel menjemput kita kapan saja. Siapa tahu habis acara ibu-ibu kita perjalanan pulang itu meninggal dijemput malaikat Israel. Oleh karena itu, anggaplah kesempatan ini kesempatan yang terakhir.
dalam kesempatan terakhir kita harus berbuat sebaik-baiknya, harus mengikuti kubro sebaik-baiknya dan seindah-indahnya. Oleh karena itu, para ibu-ibu, kita maksimalkan dalam menjaga kubro ini. Kita sempurnakan agar supaya nanti kita pulang ke rumah bisa mendidik anak dan menciptakan generasi-generasi muda yang indah, generasi-generasi muda yang sempurna, yang bisa menjadi tulang punggung perjuangan di masa mendatang. Ya, ibu-ibu, monggo kita menghadap Mbah Romonya, monggo kita menghadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo kita menghadap Allah. Kula bapak-bapak ing dalu menika dumateng belakang panjenengan ingkang dateng ajeng, panjenengan ingkang dateng ajeng, panjenengan ingkang dados tara, monggo kita melakukan pembersihan hati dengan amal saleh dia, dengan niat lillah mengikuti perintah Allah, dengan niat Rasul mengikuti tuntunan Rasulullah, dengan niat lurus mengikuti bimbingan Allah. Kemudian penerapan dasar bil Rasul, yaitu adanya kita mujahadah di Pondok Kedung Ro, gelombang ibu-ibu niat lillah Rasulullah karena jasa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan penerapan bil Rasul karena jasa Mbah Yai. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi dan Mbah Yai, hari ini kita tidak ada di sini, Ibu. Oleh karena itu, dengan kunci bilang, semua ini yang menciptakan menggerakkan mengajarkan. Semua orang kita sebagai golongan orang yang mengesahkan Allah SWT, atau golongan orang engkang diuji Allah SWT. Monggo.